Jemaat terkasih, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Paulus F.K. Sihombing. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 63 yang menyatakan, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Jiwaku melekat kepadamu. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah.
Demikianlah Mazmur pujian. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman pada ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita memohon Roh Kudus untuk boleh memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan kami pada sore hari ini. Kembali kami masuk di dalam ibadah rumah tangga. Biarlah pada saat itu Bapak kami duduk tenang dan kami akan fokus hanya kepada firman Tuhan. Biarlah kiranya juga Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami, agar kami dimampukan dan diberikan hikmat untuk memahami dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah sedia untuk mendengar firman Tuhan ya Bapa, berfirman di dalam anak Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang mengatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kami
sandungan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Menjalan demikian orang yang lemah, yaitu saudara yang untuknya Kristus telah mati, jadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah berpikir pada saat kita melakukan sesuatu itu ternyata berpengaruh terhadap orang lain? Seringkali kita tidak berpikir sampai sejauh itu. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita seharusnya perlu menyadari bahwa setiap tingkah laku kita itu berpengaruh kepada orang lain, baik yang positif ataupun yang negatif. Setiap tindakan kita akan membawa orang lain hidupnya itu menjadi lebih baik atau bahkan berubah menjadi tidak lebih baik. Apakah dengan sikap, tutur kata, dan perbuatan kita itu kita membawa seseorang semakin dekat kepada Kristus atau semakin jauh dari Kristus? Tidak usah jauh-jauh, Bapak Saudara, kita sebagai bagian kecil dalam keluarga, entah kita sebagai seorang suami, seorang kepala rumah tangga, atau seorang istri, atau seorang anak, atau kita menjadi orang tua, apakah selama ini dengan sikap dan tutur kata dan perbuatan kita membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, atau malah sebaliknya? Dengan hal sederhana yang mau saya sampaikan adalah apa yang kita lakukan menjadi batu sandungan atau tidak. Apakah yang kita lakukan ini menjadi berkat atau sekali lagi malah menjadi batu sandungan? Perenungan kita di dalam pengajaran Paulus, firman Tuhan ini 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sekalipun dia membahasnya dalam konteks makanan, Bapak Saudara, tapi ada pemahaman lain yang lebih dalam yang hendak disampaikan Paulus dalam perenungan kita pada sore hari ini. Apa kita sadari memang makanan itu menjadi sebuah masalah yang bisa merenggangkan hubungan kita dengan sesama. Contoh, di dalam budaya tertentu, Saudara, sikap tidak menghargai makanan yang disajikan itu dapat menimbulkan persoalan. Di tempat lain, makanan tertentu yang dimakan itu dapat meninggalkan prasangka negatif dan bahkan dikait-kaitkan dengan yang namanya dosa. Sikap seperti itu terjadi karena seseorang merasa bahwa dia punya pengetahuan
untuk memutuskan apakah makanan ini boleh dikonsumsi dan makanan ini tidak boleh dimakan. Paulus di dalam bacaan kita, dia punya persoalan yang sama. Dia harus menjawab banyak sekali pertanyaan tentang sikap orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Pertanyaan-pertanyaan ini dia harus jawab. Dan ini menjadi sebuah persoalan karena latar belakang sebagian jemaat Korintus dulunya adalah penyembah berhala. Mereka yang dulu mempersembahkan kurban kepada berhala. Mereka punya keyakinan bahwa apa yang sudah dipersembahkan itu tidak boleh dimakan. Sebagian jemaat lain juga punya pengetahuan bahwa berhala itu kan mati. Jadi tidak ada masalah dengan makanan. Bisa kok dimakan, nggak ada makruhnya. Sehingga dua buku ini harus dijelaskan oleh Paulus, sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Paulus memberikan nasihat yang pertama bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas, dan pengetahuan itu harusnya dipergunakan untuk mengasihi sesama sekaligus dia mengasihi Allah. Tetapi kalau pengetahuan itu menjadikan seseorang menjadi sombong, kembali lagi, itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang kedua, Allah itu adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain yang hidup. Semua berhala itu adalah mati. Maka makanan apapun, termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dapat kita nikmati dengan bebas. Yang ketiga, kita harus punya hikmat menggunakan pengetahuan. Ketika kita sengaja menikmati makanan tersebut di depan orang-orang yang lemah imannya, sekali lagi, kita harus berhikmat. Mereka bisa jatuh di dalam dosa. Jadi Paulus menyarankan di dalam ayat 9 sampai 13 itu dikatakan, daripada menjadi batu sandungan, lebih baik jangan dimakan. Firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan untuk kita bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan pengetahuan untuk kita membangun iman. Dalam sebuah persekutuan ini, sekali lagi, kita harus membangun iman, bertumbuh bersama. Itulah bukti bahwa kita mengasihi sesama. Kesombongan itu menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain. Firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk kita terus meminta hikmat daripada Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa menggunakan pengetahuan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa bacaan kita dan perenungan kita pada sore hari ini intinya adalah bukan berbicara soal makanan saja, tetapi soal kasih yang membangun, berbicara soal kebebasan supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau Paulus membahas mengenai makanan di dalam konteks ini, hal itu dikarenakan ada banyak pertanyaan yang muncul dari jemaat Korintus. Tapi sekali lagi, Paulus tidak berfokus pada makanan, tetapi dia berfokus pada hakikat kebebasan, hakikat kasih. Bagaimana sikap hidup
situ penekanan Paulus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan betul-betul memiliki hikmat, dan sekali lagi tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Setiap kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan karena kebebasan yang diberikan itu, sehingga kita jatuh di dalam dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari pada saat ini kita kembali merenungkan bahwa apa yang diberikan kepada kita, khusus kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berhikmat dengan kebebasan yang kita miliki pada saat ini. Mari kita berhikmat sekali lagi untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kembali kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada sore hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus dan juga jemaat Korintus, di mana mereka mempertanyakan dan mempersoalkan kebebasan yang mereka miliki sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kami boleh belajar pada saat ini Bapak, agar kami orang-orang yang percaya kepada-Mu diberikan hikmat untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ajar kami boleh belajar untuk menghargai kebebasan yang kami miliki, sehingga kami mau mengasihi juga menghargai orang lain yang ada di sekitar kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Seringkali kami lakukan dan menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, terkhusus yang ada di dalam keluarga kami. Biarlah kami boleh semakin peka untuk boleh saling menghargai, memperlengkapi, dan memaafkan, bahkan melembutkan hati dan merendahkan diri, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling melengkapi dan menghargai satu dengan yang lain. Kami tidak mencari kesalahan, kami tidak berkata-kata kasar,
saling mendukung satu dengan yang lain. Terhadap suami kami, terhadap istri, anak-anak, orang tua, sesama bahkan rekan sepelayanan kami. Beri surga kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit. Mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Tuhan kiranya berikan kesembuhan melalui tangan-tangan medis, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui orang-orang yang penuh dengan kesabaran dan kesetiaan. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka yang kami yakin dan percaya mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan. Pada surga kami juga mau menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Helen beserta dengan keluarga, para pelayan-pelayan presbiter, penatua, diakon, karyawan gereja, para pengurus-pengurus pelkat dan para anggota. Semua orang yang terus boleh mendukung pelayanan, walaupun masa-masa pandemi seperti ini, kami boleh merubah tata cara pelayanan digital. Tetapi kami masih tetap diberikan kesempatan melayani. Berikan kami kerendahan hati, hamba mau melayani satu dengan yang lain. Kami mau saling melengkapi baik berlebihan ataupun kekurangan kami. Kami yakin dan percaya kalau yang punya pelayanan, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Bapak bangsa dan negara kami, Bapak Presiden beserta dengan para menteri, pimpinan-pimpinan daerah khusus di Kota Pangkal Pinang ini. Tuhan kiranya juga boleh berikan hikmat kepada mereka. Segala kebijakan yang mereka boleh ambil terkait dengan COVID-19 ini, Bapak, kami yakin dan percaya bahwa apa yang mereka boleh putuskan untuk boleh kami semua taati sebagai warga gereja, sebagai penduduk Kota Pangkal Pinang. Biarlah kami boleh mendukung semua aturan-aturan yang telah ditetapkan, terkhusus dengan protokol kesehatan. Kami yakin dan percaya bahwa masa-masa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu daripada kami, sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak keluarga-keluarga yang saat ini merasa bersedih, merasa kesepian, merasa sakit. Kami yakin dan percaya ya Bapak, masa-masa yang sulit sekali, kalau kami hidup fokus hanya kepada Tuhan, Tuhan akan terus boleh memberkati kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Ya Bapak, kami mau menaikkan doa-doa kami secara pribadi kepada biarlah Tuhan mau mendengarkan doa-doa kami secara pribadi. Jemaat Tuhan, sampaikan doa-doa, berdoa. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Bapa, permohonan kami, keinginan hati kami, dan kami naikkan doa ini di dalam anak Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita lanjutkan dan kita wujudkan tugas, panggilan, dan keputusan kita sebagai umat Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah sang sumber kehidupan dan menyertai dan meneguhkan kita di dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita hidupkan pujian dari kitab Wahyu 284 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tinggal sertaku, hari telah senja.
Engkau yang abadi tinggal sertaku. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.